Korban tewas gempa Turki dan Suriah nyaris 16.000 orang. Jumlah korban yang meninggal akibat gempa dahsyat yang melanda Turki dan Suriah pada Kamis tanggal 9 bulan 2 2023. Para korban selamat di Turki menyuarakan kemarahan mereka pada Presiden Recep Tayyip Erdogan atas respon lambat pemerintah. Tim penyelamat masih berjibaku menyelamatkan korban yang terjebak di bawah puing-puing bangunan dalam cuaca yang membekukan. Mengutip AFP, pejabat dan petugas medis mengatakan 12.873 orang tewas di Turki dan 3.162 orang tewas di Suriah akibat gempa magnitudo 7,8 pada Senin. Sehingga total yang dikonfirmasi menjadi 16.035 orang. Puluhan ribu lainnya terluka. Ketika skala bencana menjadi semakin jelas, jumlah korban tewas tampaknya akan meningkat secara signifikan. Seorang pejabat PBB mengatakan ribuan anak mungkin telah meninggal. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat di 10 provinsi, tetapi para korban selamat di beberapa kota Turki yang rusak menyuarakan kemarahan dan keputusasaan pada sang presiden karena respon yang lambat dan tidak memadai dari pemerintah. Bahkan tidak ada satu orang pun di sini. Kami berada di bawah salju, tanpa rumah, tanpa apapun. Keluh Murah Alinak yang rumahnya di Malatya telah runtuh dan kerabatnya juga hilang. Apa yang harus saya lakukan? Kemana saya bisa pergi? Ujarnya, seperti dikutip di Reuters. Gempa magnitudo 7,8 pada Senin diikuti beberapa jam kemudian oleh gempa kedua yang hampir sama kuatnya, meruntuhkan ribuan bangunan termasuk rumah sakit, sekolah, dan blok apartemen. Melukai puluhan ribu orang dan menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal di Turki dan Suriah Utara. Petugas penyelamat berjuang untuk mencapai beberapa daerah yang paling parah. Tertahan oleh jalan yang hancur, cuaca buruk, dan kurangnya sumber daya dan alat berat, beberapa daerah tanpa bahan bakar dan listrik. Dengan sedikit bantuan langsung, penduduk mengambil puing-puing kadang-kadang bahkan tanpa peralatan dasar dalam pencarian putus asa untuk korban selamat. Pejabat bantuan menyuarakan keprihatinan khusus tentang situasi di Suriah yang telah dilanda krisis kemanusiaan setelah hampir 12 tahun perang bersaudara. Erdogan menyatakan 10 provinsi Turki sebagai zona bencana dan memberlakukan keadaan darurat selama 3 bulan yang akan memungkinkan pemerintah melewati parlemen dalam memberlakukan undang-undang baru dan membatasi atau menangguhkan hak dan kebebasan. Erdogan mengatakan pemerintah akan membuka hotel di pusat pariwisata Antalya untuk sementara menampung orang-orang yang terkena dampak gempa. Otoritas Turki mengatakan sekitar 13,5 juta orang terkena dampak di wilayah yang membentang sekitar 450 km atau 280 mil dari Adana di barat hingga Diyarbakir di timur, dan 300 km dari Malatya di utara hingga Hatay di selatan. Otoritas Suriah telah melaporkan kematian sejauh selatan Hama sekitar 250 km dari pusat gempa. Sekarang berpacu dengan waktu, kata Direktur Jenderal Otoritas Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa. Setiap menit, setiap jam berlalu, kemungkinan menemukan orang yang selamat semakin berkurang, ujarnya. Di seluruh wilayah, tim penyelamat bekerja keras siang dan malam saat orang-orang menunggu dengan kesedihan di antara tumpukan puing bangunan dengan harapan bahwa teman, kerabat, dan tetangga dapat ditemukan dalam keadaan hidup. Dan penduduk mengambil sendiri puing-puing, memohon meminta helm, palu, batang besi, dan tali. Lebih dari 12.000 personel pencarian dan penyelamatan Turki bekerja di daerah yang terkena dampak, bersama dengan 9.000 tentara. Lebih dari 70 negara menawarkan tim penyelamatan dan bantuan lainnya. Tetapi skala besar dari bencana itu menakutkan. Wilayahnya sangat besar, saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, kata Johannes Gus dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jerman saat dia memuat peralatan ke sebuah truk di Bandara Adana.
Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat atau AFAD Turki mengatakan 5.775 bangunan telah hancur akibat gempa dan 20.426 orang terluka. Dua badan Amerika Serikat untuk tim pembangunan internasional dengan masing-masing 80 orang dan 12 anjing pelacak dijadwalkan tiba di hari Rabu pagi di Turki dan menuju ke Provinsi Tenggara Adiyaman untuk fokus pada pencarian dan penyelamatan korban. Juru bicara UNICEF, James Elder, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa gempa tersebut mungkin telah membunuh ribuan anak.